Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sejuta kisah, lagi dan lagi cerita misteri akan kami persembahkan untuk Anda. Dan untuk kesempatan kali ini kami sudah menyiapkan sebuah kisah misteri yang berjudul Istriku melakukan pesugihan tanpa sepengetahuanku. Malam-malam yang kulewatkan kini 180 derajat berubah. Aku jadi kepikiran omongan Pak Ranto dan mungkin tetangga lain yang bilang rumah ini angker. Kenapa aku tidak pernah tahu, padahal aku selalu menghabiskan tengah malamku duduk di sudut ruang tamu dan melanjutkan pekerjaan yang tak selesai di kantor. Pasti selama ini aku terlalu sibuk hingga tidak memperhatikan benar rumah ini. Sialnya, ternyata ucapan itu adalah doa. Ketika aku melamun di atas meja yang biasa aku pakai kerja, aku mendengar suara kelereng jatuh dan bergelinding di lantai. Arahnya dari pintu garasi yang berada di samping. Kulirik jam dinding di ruang tamu sudah menunjukkan pukul 12:30 malam. Cepat-cepat aku berbalik ke belakang mengikuti suara kelereng itu. Kulihat benda bening itu menggelinding pelan di lantai putih rumahku. Seakan-akan ada yang mendorongnya dari pintu garasi yang gelap. Faktanya adalah di rumah ini cuma ada aku dan istriku, dan kami berdua tidak bermain kelereng, apalagi tengah malam buta. Bulu kuduku berdiri seketika itu juga, apalagi kurasakan angin dingin membelai pelan tengkuku, seakan-akan ada yang meniupnya. Anginnya lebih dingin dari pendingin ruangan di kamarku. Jiwaku terpanggil untuk memeriksa kelereng misterius itu. Meski agak takut, tapi rasa penasaranku jauh lebih kuat. Aku bangun dari kursiku dan melangkah perlahan mendekati kelereng itu. Rasanya perjalanan yang jauh dan menyeramkan. Atmosfer rumahku tiba-tiba berubah suram, layaknya rumah hantu. Belum lagi lantai dingin yang menyengat telapak kakiku, mengalirkan rasa takut ke darah dan sendiku. Aku tak tahu harus melakukan apa ketika sampai di kelereng itu. Jadi aku hanya memandangi kelereng bening dengan aksen mirip daun berwarna hijau di bagian tengahnya. Aku menunduk dan memungut kelereng dengan tanganku yang agak gemetaran. Kelereng itu begitu dingin seperti bongkahan es. Kupandangi kelereng itu baik-baik. Sedetik kemudian aku terperanjat oleh suara tawa anak kecil. Aku melempar pandanganku ke pintu garasi tempat suara itu berasal. Dan di sana berdiri anak kecil bertubuh kurus, wajahnya muram dan pucat pasi. Kelopak matanya hitam tanpa ada sehelai rambut pun di kepala. Anak itu mengingatkanku kepada anak seumuran 3 tahun korban busung lapar, dengan burung pemakan bangkai menunggunya di belakang. Foto itu membuat fotografer yang mengabadikannya bunuh diri akibat depresi. Anak misterius itu tersenyum kepadaku. Tangannya yang saking kurusnya sampai mirip batang pohon terangkat menadah kepadaku. Jemari kaku itu bergoyang beberapa kali, seakan menegaskan bahwa ia menginginkan sesuatu dariku. Lebih tepatnya ia menginginkan kelereng yang ada di tanganku. Di tengah kegamangan dan ketakutan yang menyeruak, hebatnya aku masih bisa berdiri. Meski sekali sentuh saja aku dapat ambruk seperti benda tak bernyawa. Senyum anak itu semakin lebar dan ia mendesis pelan. Senyuman itu membuatku sesak nafas dan mau pingsan saja. Aku bertanya siapa dirinya, namun anak itu tidak menggubris. Malahan ia lari menuju pintu garasi. Aku cekatan mengikutinya berbelok ke pintu garasi. Langkahku langsung berhenti seakan ada dinding menahanku. Anak itu menghilang tanpa bekas, seakan ia hanya ada di imajinasiku saja. Namun suara tawanya masih berdengung di kepalaku. Lampu utama di ruang tamu menyala saat aku menoleh istriku berdiri di dekat saklar. Ia menatap aneh ke arahku lalu bertanya apa yang sedang aku lakukan. Kelereng di tanganku pun ikutan lenyap, berganti udara kosong di antara kedua telunjuk dan ibu jari. Aku bilang kepada istriku bahwa tidak terjadi apa-apa. Suaraku seperti terjepit di tenggorokan hingga aku harus berdehem untuk membenarkan pita suaraku. Istriku heran mengapa aku belum tidur.
Padahal ia tahu benar bahwa keesokan paginya aku harus berangkat kerja. Aku tahu istriku curiga, namun tetap kutepis kecurigaan itu sebisa mungkin dengan mengatakan aku hendak menyusulnya tidur. Sebelum masuk ke dalam kamar, aku menyempatkan diri membereskan laptop yang masih tergeletak di atas meja. Sebelum masuk kamar, aku menyempatkan melongo ke pintu garasi. Tidak ada siapa-siapa di sana. Mereka nampak senang melihat Yuyu tersebut dan menari-nari girang. Aku mengendap-endap dari belakang ketika mereka sibuk memainkan Yuyu tersebut. Melihat mereka dalam kondisi dekat membuatku muak. Lipatan kulit berwarna ungu di sekujur tubuh mereka menjijikan dan baunya bukan main. Seperti bangkai busuk, rupa mereka anak-anak tapi tubuhnya seperti kakek renta. Aku berdiri tepat di belakang keempat makhluk mengerikan itu. Tanpa menunggu lama aku langsung membuka stoples dan mengucapkan mantra yang diberikan Pak Ranto. Suaraku mengagetkan mereka. Mereka takut dan mencoba lari tapi terlambat. Satu persatu dari mereka tersedot ke dalam stoples bening yang kubawa. Aku memperhatikan mereka sambil tertawa puas. Rasakan wahai makhluk-makhluk parasit kasta bawah. Tidak butuh waktu lama untuk membuat mereka semua masuk ke dalam stoples itu. Buru-buru aku tutup stoples itu. Saat semuanya tersedot masuk, dalam hati aku bersorak-sorai melihat tertangkapnya tuyul-tuyul tersebut. Ini akibatnya kalau berani-berani mengganggu keluargaku. Keempat tuyul tersebut berlarian di dalam stoples. Mereka menangis dan ketakutan. Aku membawa masuk stoples itu untuk kuberikan kepada Pak Ranto. Keesokan harinya, mendadak langkahku dicegal oleh istriku di ruang tamu. Aku menyuruh istriku untuk tidur sambil menyembunyikan stoples yang berada di tanganku, tapi ia menolak. Rupanya ia tahu apa yang kusembunyikan. Tanpa banyak bicara, istriku memerintahkan aku untuk melepas tuyul yang sudah kutangkap tadi. Aneh, bagaimana ia bisa langsung tahu perihal tuyul-tuyul ini? Loh, Bunda bukannya sudah tidur? Tanyaku kepadanya. Aku menyembunyikan stoples yang kubawa. Aku menyebut istriku gila karena menyuruhku membuang tuyul itu. Padahal aku sudah susah payah menangkap makhluk yang selama ini mengganggu rumah tangga kami. Aku benar-benar tak habis pikir kenapa ia bisa bicara begitu. Tapi yang jelas aku tidak peduli. Aku tak akan melepas tuyul ini. Istriku tetap bersikeras untuk melepaskan tuyul tersebut. Namun aku tidak menyerah begitu saja. Dengan suara keras aku menyadarkan istriku bahwa tuyul tersebut parasit di rumah ini. Tapi ia tetap berkali-kali mengatakan bahwa tuyul itu tidak bersalah dan tidak seharusnya diperlakukan seperti itu. Batinku berontak, ada apa ini? Sepertinya istriku mengetahui apa yang selama ini tidak ku ketahui. Hati kecilku mengatakan ada sebuah rahasia kelam yang selama ini tersimpan rapi. Itu bukan tuyul ya. Istriku berbisik di tengah isaknya. Aku sama sekali tidak mengerti dengan istriku malam itu. Apakah ia sudah gila atau bagaimana? Aku tetap bersikeras membawa stoples itu ke lemari bufet dan menguncinya di sana. Tapi tubuhku sudah keburu lemas. Dari dalam stoples, samar-samar aku mendengar suara anak perempuan yang memohon untuk tidak disakiti. Dan suara itu memanggilku ayah. Suara-suara itu semakin banyak dan saling tumpang tindih. Salah satu suara yang cukup jelas terdengar mengatakan bahwa ia ingin bersama ibunya. Kuangkat stoples itu sempat setaraf wajah. Samar-samar kulihat keempat tuyul tersebut menatapku. Kali ini aku dapat melihat mata mereka yang mengiba kepadaku. Mereka semua anak-anakku. Istriku langsung bersimpuh di lantai, air matanya semakin derai. Kepalaku pening dan bayang-bayang hitam memenuhi pikiranku. Ulu hatiku sakit begitu teringat perjalanan tugas istriku yang tidak pernah ku tahu jelas. Yang aku tahu, istriku meninjau proyek ke lapangan dan keguguran yang selalu ia alami setelah perjalanan bisnis. Lalu istriku bilang, tuyul-tuyul yang kutangkap adalah anaknya. Ingin muntah saja rasanya. Pernah satu kali aku melihat tiket pesawat milik istriku yang semuanya berisi penerbangan menuju Solo.
kemanakah sesungguhnya ia pergi, dan proyek macam apakah yang tidak selesai selama bertahun-tahun. Apa yang Bunda lakukan selama ini? Aku tak sanggup lagi memikirkan teka-teki ini, jadi aku tanyakan saja langsung kepadanya. Maafkan Bunda, Ayah. Ini Bunda lakukan untuk kehidupan kita juga. Tujuan Bunda ke Gunung Kemukus cuma untuk cari rezeki, bukan buat nyeleweng. Bunda juga udah sehati-hati mungkin, tapi terkadang ada hal yang terjadi di luar kuasa Bunda. Mau gak mau Bunda harus menggugurkannya, tapi ternyata mereka tetap datang ke Bunda. Tangis istriku semakin menjadi. Aku tak yakin ia bisa berbicara lebih jauh lagi. Tak perlu, aku sudah mengerti semua. Ternyata ada sesuatu yang mengerikan di balik kesuksesan ini. Aku merasa jijik kepada diriku sendiri dan istriku. Sehabis ini, mungkin aku tidak akan lagi menyentuh tubuhnya. Melihatnya saja sudah membuat muak, karena membayangkan tangan-tangan hitam para lelaki udik di atas kulitnya. Suara-suara itu terdengar lagi. Mereka memanggilku ayah dan memohon untuk dilepaskan. Tapi dengan segenap dendam dan amarah yang menggebu, kukatakan bahwa aku bukan ayah mereka. Di depan istriku, ku banting stoples itu hingga pecah berantakan di lantai. Setelah itu kami bercerai, dan rumah itu kujual bersama benih-benih dosa kelam mantan istriku. Demikian sahabat Sejuta Kisah, jangan lupa tinggalkan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.